Alhamdulillahirobbil alamin, akhirnya kebun Bang Toha sudah jadi. Tapi Bang Toha belum tanami ya. Dan ini menghabiskan biaya sekitar 2 jutaan dari pembuatan pagar biar ayam tidak masuk ke dalam hingga pengolahan tanahnya. Jadi seperti ini sahabat-sahabatku semua, penampakan kebunnya Bang Toha yang dimana nanti ini akan saya tanami sayuran bersama keponakan saya, Mas Rudi. Siap tanam sayur, Mas? Siap. Jadi nanti kita tanam sayur, nanti hasilnya kita bagikan, Mas ya? Ya, siap. Secara gratis. Inilah niatnya Bang Toha. Insya Allah mau berbagi kepada orang-orang sekitar sayuran secara percuma. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia, Indonesia yang telah sudi mensupport Bang Toha. Tanpa kalian Bang Toha tidak sampai seperti ini. Dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi ladang pahala untuk kita semuanya, sahabatku semua. Jadi di kebun inilah Bang Toha akan menanam berbagai macam sayuran. Dan ini Bang Toha bisa beli kebun seperti ini hasil merantau di Malaysia. Alhamdulillah, memang tidak luas, tapi setidaknya mudah-mudahan dengan adanya kebun sayur ini bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Tapi cukup luas juga sahabatku semua. Nanti di sini kita tanam cili, kita tanam sawi, kita tanam kangkung, kemudian di sini kita tanam sayuran-sayuran lainnya. Intinya di sini Bang Toha akan tanam berbagai aneka jenis sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Istrinya Bang Toha sampai-sampai tertagih dengan masakan kari ayam. Dan kali ini Bang Toha mencoba untuk memasakkan kari ayam. Ya meskipun tidak seoriginal di Malaysia, tapi setidaknya istrinya Bang Toha bisa merasakan makanan khas daripada Malaysia, yaitu ayam masak kari. Kalau di kampungnya Bang Toha untuk mendapatkan makanan seperti ini agak susah. Kalau tak merantau ke Malaysia, saya pun tidak akan tahu masakan ini, yaitu kari ayam. Salah satu masakan yang dimana istri saya sangat begitu suka. Namun kali ini Bang Toha masak kari ayam tidak sama seperti di Malaysia ya. Karena kalau di sini menggunakan bahan-bahan seadanya. Tapi kalau di Malaysia untuk masak kari ayam bahannya sangat lengkap. Bahkan Bang Toha tadi lupa untuk mengambil daun kari, yang dimana daun kari tersebut ternyata Amin juga menanamnya. Tapi tak apa, kali ini Bang Toha selesai sholat Jumat dan mau memperlihatkan hasil masakan kari ayam yang Bang Toha masak tadi. Dan ini keponakannya Bang Toha makan kari ayam. Coba Mas, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kari ayam, gimana rasanya? Enak Mas? Mantap. Mantap. Sudah pernah makan kari ayam? Sudah. Ini kedua kalinya. Kedua kalinya? Iya. Oh, yang kemarin ya? Iya, kemarin dimasakin. Enak? Enak pol. Enak Pol, mantap ya? Mantap. Makan Mas, silakan makan. Saya pun juga mau makan. Jom buat sahabatku semua jemput makan. Salah satu masakan khas Malaysia yang dimana pada saat awal-awal saya rasakan atau istilahnya mencoba masakan kari Malaysia, pertama-tama saya itu agak kurang suka karena mungkin belum terbiasa. Di Jawa kalau untuk masakan ayam kari hampir sulit untuk ditemukan ya, kalau tidak berada di kota-kota besar. Kalau di kampung seperti ini akan sulit untuk mencari masakan ayam kari kalau tidak masak sendiri. Maka dari itu sahabat-sahabatku semua ramai yang berkomentar, Bang, istrinya diajak jalan-jalan, diajak makan sedap di kampungnya. Saya kadang-kadang itu bingung mau cari makan sedap yang mana. Sebab di kampungnya Bang Toha ini rata-rata masakannya itu cuma nasi goreng, mie ayam, bakso, pecel lele, ayam penyet itu saja. Selebihnya tidak ada makanan lainnya. Beda dengan di Malaysia. Meskipun berada di perkampungan, soal makanan memang beraneka ragam. Mau cari nasi biryani juga ada, mau cari nasi hujan panas juga ada. Bahkan di Malaysia jenis nasi saja sampai jumlahnya begitu sangat banyak. Nasi hujan panas, nasi minyak, nasi kenduri, berbagai jenis nasi saja sampai tidak terhitung. Dan kali ini Bang Toha makan ayam kari masakan khas Malaysia. Di sini Bang Toha tadi ambil pucuk ubi, kemudian ada sambal hijau, ada paha ayam, ada tempe, ada tahu. Kalau orang Indonesia kalau makan pasti tidak pernah tertinggal
tempe dan tahu. Salah satu lauk yang wajib ada saat di dapur. Bismillah. Tadi Bang Toha juga sudah cuci tangan. Dan Bang Toha kali ini memakai tangan kanan ya. Cuma karena Bang Toha pakai kamera depan, mungkin sahabat-sahabat yang nonton sering salah paham. Bang Toha kenapa pakai tangan kiri? Enggak, ini sebenarnya pakai tangan kanan. Bismillah. Pucuk ubi tadi ambil di depan rumah saja dengan sambal daun hijau. Awalnya dulu tidak suka masakan kari loh, tapi sekarang ya Allah, betul-betul nyami. Bismillah. Masya Allah, benar-benar sangat enak. Pucuk ubi sambal hijau. Bismillah. Kalau di kampung jarang makan ayam, harganya itu mahal. Beda dengan saat merantau di Malaysia, setiap hari makan ayam terus. Karena di Malaysia hari-hari memang makan ayam. Di sana harga ayam pun juga terbilang murah. 7 ringgit, kadang-kadang 8 ringgit itu paling mahal. Tapi kalau di sini 10 ringgit, kadang 10 ringgit ke atas. Bismillah. Kurang kuah, Bang Toha mau tambah kuah lagi. Pakai kuah banjir lebih sedap. Bismillah. Mantap. Bang Toha teruskan makan terlebih dahulu ya. Nanti Bang Toha akan sambung untuk pergi ke kebun. Dan kali ini Bang Toha akan pemasangan pipe untuk aliran air. Jadi kali ini Bang Toha pakai pipe yang jenis macam ini, sahabat semua. Tidak pakai pipe yang sambung-sambungan, karena kalau ini lebih enak dipakai. Gimana airnya, Mas? Gak kuat, gak sampai atas ini. Nggak sampai ke atas ya? Gak sampai. Jadi airnya Bang Toha itu ambil daripada bawah sana, sahabatku semua. Cuma untuk saat ini dia mengalirnya kecil ya. Mungkin karena pumpnya kurang besar, jadi nggak kuat sampai ke atas. Insya Allah nanti Bang Toha akan coba untuk beli pump yang ukuran agak besar biar air naik ke atas. Kalaupun di sini ukuran pumpnya tidak besar, nanti Bang Toha akan ambil air daripada bawah, hitung-hitung sambil berolahraga. Siap atau tidak, Mas? Kita ambil air daripada bawah. Siap. Nanti kita siram-siram di sini ya. Iya. Jadi di sini airnya tidak begitu laju, sahabatku semua. Tapi nanti Bang Toha mau pasang tong di sini, jadi air biar ada di dalam tong. Dan di sini sudah siap dengan pagarnya, dikeliling ya, secara keliling pagar semua. Dan Bang Toha akan tunjukkan ke dalamnya. Dan sudah Bang Toha baja dengan baja kompos. Jadi di sini kita buka pintunya macam ini, biar kita langsung masuk ke dalam seperti ini, sahabatku semua. Oke,
Ini Bang Toha kerjakan sedikit demi sedikit ya. Alhamdulillah untuk baja komposnya Bang Toha sudah tabur semuanya. Jadi Bang Toha kerjakan sedikit demi sedikit. Untuk kemarin yang ngomong katanya Bang Toha pencitraan, Bang Toha ini bukan pejabat. Daripada kalian sibuk nyinyir, lebih baik ya kan kesini ikut tanam sayur. Atau mungkin kalau ada benih sayur bisa kirimkan ke rumahnya Bang Toha. Jangan sibuk nyinyir saja, jangan sibuk suka menghujat. Banyak orang yang kerja di luar negeri, di luar negara, tapi tidak kayak kamu. Gitu aja kamu pamerkan, gitu aja kamu tunjuk-tunjuk. Ini bukan tentang berbicara pamer, tapi ini berbicara bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Ya meskipun ini baru awal langkah kecil, tapi setidaknya niat hati saya memang tulus, yang dimana rela saya korban waktu, rela saya korban duit, demi untuk bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Ini semua memakan biaya berjuta-juta, sekitar 2 jutaan dari pemagaran, kemudian pengolahan tanahnya. Jadi di sini nanti memang akan Bang Toha tanami sayuran. Bukan berarti Bang Toha ingin butuh pengakuan, enggak sahabatku semua. Memang ini niat tulus ikhlas saya, yang dimana kalau nanti sayurnya bisa tumbuh subur, bisa dimanfaatkan untuk orang-orang sekitar, bisa dibagikan untuk orang-orang yang kurang mampu. Jadi biar sahabat-sahabatku semua ikut dapat pahala juga. Mas, penonton ini juga dapat pahala loh. Dapat pahala penonton, Mas. Betul nggak? Betul. Jadi penontonnya Bang Toha semua ikut dapat pahala. Bang Toha panas-panasan kemarin untuk apa? Kasih baja. Jadi di sini kalau bajanya Bang Toha free. Sayur ini sayur organik. Jadi nanti Bang Toha akan kasih tulisan sayur organik menyehatkan untuk orang-orang sekitar, gratis. Doakan saja sahabat semua, semoga tanamannya Bang Toha tumbuh subur. Jadi dipakai seperti ini. Alhamdulillah hasil kerja keras merantau di Malaysia akhirnya membuahkan hasil. Kemarin ada juga salah satu komentar yang dimana komentar tersebut kalau dari segi pandangan saya kurang elok. Lebih baik saya miskin tinggal di kampung daripada harus merantau ke luar negara. Pemikiran orang itu beda-beda, Mas. Saya ini dari kecil sudah hidup miskin. Masa iya mau miskin terus? Hidup miskin itu nggak enak, Mas. Saya dari kecil tidur tidak pakai tilam ya, kalau dalam bahasa Malaysia, atau tidak pakai kasur. Tidur di alas dengan tanah, dengan tikar itu saja. Makan nasi dengan garam, kadang-kadang makan ubi dengan sambal. Jadi kalau dari segi pandangan saya tidak mau ingin mewariskan kemiskinan tersebut kepada anak cucu saya. Jadi lebih baik saya rela merantau ke negara orang. Kalau sudah merantau ke negara orang, dapat uang, kita gunakan sebaik-baik mungkin supaya nanti anak cucu kita itu hidup tidak kekurangan. Tapi pemikiran orang itu beda-beda. Kembali lagi ke mindset diri kita masing-masing. Tapi kalau mindset saya, lebih baik saya merantau ke negara orang, pulang-pulang ada hasil, dan tidak mau mewariskan anak cucu saya hidup miskin lagi. Hidup miskin itu capek loh, Mas. Jadi ini video untuk edukasi juga ya kan. Jadi janganlah punya pemikiran seperti itu. Kalau saya merantau di negara orang, apa salahnya? Saya pun juga merantau di sana resmi, alhamdulillah. Punya bos juga begitu sangat baik dan hasilnya begitu sangat berkah. Lihat, dapat kebun seperti ini. Alhamdulillah. Meskipun tidak luas, ini dulu belinya sekitar, kalau uang Malaysia hampir 10.000 ringgit lah. Alhamdulillah. Jadi nanti kita tanami sayur-sayuran, dan di sebelah sini Bang Toha belum tanami sayuran, melainkan Bang Toha masih biarkan tanaman rumput.
Karena mertuanya Bang Toha kan ada sapi. Jadi di sini terbiarkan saja untuk rumput sahabatku semua. Biar nanti mertuanya Bang Toha kalau cari rumput itu nggak susah. Di sini juga ada buah mangga harum manis sahabatku semua, tapi tidak berbuah ya. Mungkin karena kurang perawatan. Karena warga di sini kalau bab soal pokok buah seperti ini dibiarkan begitu saja tanpa perawatan. Padahal kalau di Malaysia harum manis, mangga harum manis itu harganya cukup lumayan mahal. Alhamdulillah bersyukur sangat merantau di negara tetangga bisa beli kebun dan pulang kampung. Saat ini Bang Toha punya niatan nanti ditanami sayur-sayuran. Dan saya pun juga sudah tidak sabar lagi, semoga apa yang saya tanam di sini bisa membuahkan hasil. Tentunya bisa membuat orang tersenyum. Apalagi kalau kita bisa berbagi kepada sesama, tentunya akan memberikan kepuasan tersendiri. Dan penonton pun juga ikut mendapatkan pahala. Semoga apa yang Bang Toha lakukan juga bisa bermanfaat untuk para penonton semua dan juga sahabat-sahabat kita yang ada di sekitaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat-sahabatku mungkin saat ini yang memulai dari nol, jangan takut untuk melangkah. Misal kata ingin merantau, merantaulah dengan secara benar, merantaulah dengan secara resmi. Insya Allah hasilnya akan punya keberkahan tersendiri. Meskipun dulu-dulu saya diremehkan, kerja di Malaysia dapat apa, gajinya kecil. Kerja di Malaysia paling-paling nanti kalau pulang pun nggak punya apa-apa. Kerja di Malaysia kurang lebih gajinya sama seperti di Jakarta. Kalau saya lebih baik pilih Korea, Jepang, Taiwan. Tapi setidaknya alhamdulillah hari ini Bang Toha membuktikan omongan-omongan orang yang dulu saya diremehkan. Kalau kerja di Malaysia nggak akan dapat apa-apa. Tapi alhamdulillah inilah akhirnya yang saya capai. Bisa punya kebun sendiri dan nantinya Bang Toha akan gunakan untuk tanaman sayuran. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk warga sekitar dan untuk sahabat-sahabatku semua, penonton semua dari Indonesia maupun Malaysia. Semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Dan sekarang Bang Toha sama Mas Rudi mau cari benih sayur. Jadi mau pergi ke Pekan. Sebab di kampungnya Bang Toha ini untuk beli benih itu agak jauh Mas ya? Agak jauh. Jadi di sini itu tidak ada yang jual benih sayur. Harus pergi ke Pekannya, yaitu sekitar 40 menit. Kalau masih ada yang bilang pencitraan, butuh pengakuan supaya diakui kalau kerja di Malaysia dapat ini dapat itu, Bang Toha sama sekali tidak ada niatan seperti itu. Tidak ada niatan pencitraan. Kita ini kerja keras kok dibilang ada pencitraan, nggak ada ya. Jadi lihat, alhamdulillah ini semua murni modal daripada tabungannya Bang Toha ketika merantau di Malaysia. Oke sahabat-sahabatku semua, kali ini Bang Toha mau pergi ke Pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.